Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you in a good condition. Hari ini kita akan belajar tematik C, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud di Khatulistiwa. Sebutan itu berarti Kepulauan Indonesia adalah negeri yang tanahnya subur dan memiliki kekayaan alam serta terletak di daerah Khatulistiwa. Berbagai kekayaan alam itu antara lain tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan di negeri ini. Kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah daratan di Indonesia cukup beragam, mulai dari dataran rendah di daerah pantai sehingga dataran tinggi di daerah pegunungan. Nah, berikut ini adalah pengertian dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah, dataran yang ketinggiannya sampai 500 meter di bawah permukaan laut disebut dataran rendah. Di dataran ini, jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Sedangkan dataran tinggi, daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di bawah permukaan laut termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi karena udaranya yang sejuk dan dingin. Berbagai jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik adalah teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Tanaman padi. Umumnya, padi dapat tumbuh di segala jenis tanah. Namun yang terbaik adalah jenis tanah yang dapat menahan air, seperti lembah sungai. Di lingkungan sawah dengan perairan yang baik, padi dapat ditanam 3 hingga 4 kali berturut-turut dalam 1 tahun. Sedangkan di lingkungan daratan yang mengandalkan air hujan, padi hanya mungkin ditanam 1 hingga 2 kali dalam setahun. Padi tumbuh dengan baik di daerah bersuhu 21 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius dan bercurah hujan tinggi. Hal tersebut berguna untuk menjaga kelembapan padi. Selain suhu udara, padi juga memerlukan lahan yang sesuai, misalnya sawah. Sawah merupakan petak-petak tanah pertanian yang dikelilingi oleh pematang sawah. Selain sebagai pembatas, pematang juga dipakai untuk jalan dan penahan air di dalam areal sawah. Bahkan, tidak jarang ada sawah yang menggunakan pematang sebagai sistem pengairan. Misalnya, sawah bertingkat yang ada di Bali. Berikut proses padi menjadi beras. Padi yang telah dipanen, kemudian bulir-bulir padi dipisahkan dengan kulitnya yang disebut beras. Lalu, beras yang sudah diolah menjadi nasi yang siap untuk dikonsumsi. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah dalam membuat kolase. Yang pertama, tentukan tema dan gaya kolase. Yang kedua, kumpulkan bahan dan alat. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Yang keempat, bentuk bahan-bahan menjadi sesuai tema yang diharapkan. Yang kelima, kumpulkan semua potongan dan mulai tempelkan. Dan yang terakhir, rekatkan hingga tunggu kering dan selesai. Nah, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Nah, apa sih yang dimaksud pewawancara dan narasumber? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan.
Nah, selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan sebelum kita mulai melakukan wawancara. Yang pertama, pilihlah narasumber sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, hubungilah narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan dan berbicaralah dengan santun. Yang keempat, berlatihlah sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang akan ditanyakan. Dan yang terakhir, berpakaianlah yang rapi dan sopan. Nah, selanjutnya ada hal yang harus kita perhatikan saat sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancara. Yang kedua, mulailah dengan pertanyaan yang ringan. Lebih baik jika dapat diselingi dengan pertanyaan tentang kegemaran narasumber untuk mencairkan suasana. Yang ketiga, setelah itu hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keempat, gunakanlah panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung. Yang keenam, dengarkan jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasi tidak terputus. Yang ketujuh, hindarilah pengulangan jawaban dan pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang terakhir, catatlah informasi yang penting saja. Penjelasan narasumber tidak harus dicatat semua. Nah, setelah itu ada juga hal yang harus dilakukan setelah kita melakukan wawancara. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Dan yang terakhir, mohon diri dengan sopan. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kalian telah memahami pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Contohnya, setelah melaksanakan kewajiban merawat tanaman, kamu berhak untuk memanfaatkan tanaman tersebut, misalnya dengan menikmati keindahannya. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada saja orang yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Misalnya, ada orang yang hanya memanfaatkan tanaman tanpa mau melaksanakan kewajiban merawat tanaman. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Setiap orang tidak boleh hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, berikut ini hak dan kewajiban merawat tanaman. Haknya memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit listrik. Dan yang kedua, menikmati lingkungan yang segar. Kewajibannya tidak merusak tanaman, tidak menebang pohon sembarangan, dan menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Kesimpulannya, kita memiliki hak atas sumber daya dan kita juga memiliki kewajiban atas sumber daya alam tersebut. Hak kita sebagai manusia adalah memanfaatkan dan mengolahnya. Nah, selain memperoleh hak, kita juga berkewajiban untuk melestarikan sumber daya alam, misalnya makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus mengambil makhluk hidup dengan cara-cara yang bijak atau bijaksana. Cara yang baik dan bijaksana artinya tidak merusak lingkungan. Jika kita mengambil makhluk hidup di alam dengan cara-cara yang tidak baik, tentu makhluk hidup akan cepat punah dan kitalah yang nantinya akan dirugikan. Nah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.